Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul variasi voltase, waktu, dan luas elektroda terhadap efisiensi pengolahan limbah cair industri tahu dengan metode EAF, elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi. Latar belakang: limbah cair merupakan sisa hasil produksi yang sudah tidak digunakan lagi. Salah satu contoh limbah cair adalah limbah cair hasil industri tahu. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini, para pelaku industri hanya membuang limbahnya langsung ke sungai. Padahal, pembuangan limbah langsung ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu, kami menciptakan alat mengolah limbah dengan metode elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi menggunakan kitosan cangkang kece untuk meminimalisir pencemaran air. Dari latar belakang yang ada, kami mengajukan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi voltase, waktu, dan luas elektroda pada proses elektrokoagulasi. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja alat elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kitosan cangkang kece pada proses absorpsi. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas air daur ulang terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila. Tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu limbah cair. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah, yang dimaksud dengan limbah cair merupakan sisa hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pengolahan air limbah, di antaranya menggunakan metode elektrokoagulasi dan absorpsi. Elektrokoagulasi sendiri merupakan proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat pada air dengan menggunakan energi listrik. Sedangkan absorpsi merupakan proses pengikatan molekul oleh zat lain yang disebut absorben. Adapun absorben yang dimaksud salah satunya adalah kitosan. Kitosan merupakan senyawa kimia yang berasal dari bahan hayati kitin. Zat kitin dapat kita jumpai pada cangkang Crustacea sp. Salah satunya adalah cangkang kece. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri 1 Teras Boyolali dalam kurun waktu 2 bulan dengan jenis penelitian, eksperimen, dan kepustakaan. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan meliputi cangkang kece, batu zeolit, pasir silika, dan lain-lain. Sedangkan sampel yang kami gunakan meliputi 40 tanaman cabai dan 400 ekor ikan nila yang kami beri perlakuan dengan pemberian air sumur pada kontrol positif dan pemberian air daur ulang pada kolam perlakuan. Adapun analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis pH, suhu, DO, tan, kadar logam pada air, dan analisis efektivitas air daur ulang terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian, meliputi penyiapan alat dan bahan, proses pembuatan alat, proses pembuatan kitosan, penyiapan air limbah, uji variasi voltase, waktu, dan luas elektroda pada proses elektrokoagulasi, kemudian proses absorpsi dan filtrasi, uji laboratorium, uji efektivitas terhadap tanaman cabai dan ikan nila, analisis data, dan penyusunan laporan. Lantas, bagaimana pengaruh variasi voltase, waktu, dan luas elektroda pada proses elektrokoagulasi? Ini merupakan data hasil eksperimen. Berdasarkan data tersebut, didapatkan 3 perlakuan terbaik, yaitu P1.2, P2.1, dan P2.2, yang mampu menetralkan pH air limbah mendekati titik 7. Bahkan pada P2.2 mampu menetralkan pH air limbah menjadi 7,1. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh variasi yang tepat pada ketiga perlakuan tersebut, di mana menurut hukum Faraday yaitu jumlah muatan yang mengalir selama proses sebanding dengan nama waktu kontak yang dibutuhkan, sehingga semakin banyak aluminium yang terlarut mengakibatkan kontaminan yang terikat juga semakin tinggi. Jadi semakin lama waktu maka efisiensi penetralan pH air limbah juga semakin baik. Selain itu, berdasarkan tabel juga diketahui bahwa semakin tinggi tegangan, efisiensi penetralan pH air limbah juga semakin baik. Hal ini karena peningkatan pelepasan gas hidrogen, sehingga semakin banyak gelembung yang dihasilkan membuat vlog-vlog yang terikat pada rongga gelembung juga semakin tinggi. Jadi, tidak mengherankan apabila terjadi peningkatan efisiensi penurunan kadar polutan.
Dan yang terakhir, semakin luas elektroda, semakin baik pula penetralan pH air limbah. Hal ini sesuai dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana semakin luas elektroda, semakin kecil hambatan yang terbentuk. Lalu, apabila kita kaitkan dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, dengan tegangan konstan, semakin kecil hambatan maka arus semakin besar. Hal ini mengakibatkan proses oksidasi semakin meningkat, dan pembentukan vlog-vlog juga meningkat. Dari ketiga variasi tersebut, lalu kami menjadikan treatment dalam penelitian ini untuk diuji keefektivitasannya pada mekanisme kerja alat. Lantas, bagaimana mekanisme kerja alat elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi? Pada box pertama, air limbah dielektrokoagulasi oleh dua plat aluminium dengan arus arah yang telah diubah dari AC menjadi DC dengan menggunakan adaptor, di mana plat kami susun di atas dan dasar box. Kemudian pada saat inilah akan terjadi reaksi reduksi oksidasi, di mana pada anoda aluminium mengalami oksidasi yang mampu menyebabkan zat-zat pada limbah cair sehingga terbentuk sedimen. Sedangkan pada katoda aluminium mengalami reduksi dengan memberikan ion OH- dan membentuk gelembung gas hidrogen yang berfungsi untuk menaikkan vlog-vlog tersuspensi menuju ke permukaan atas, seperti nampak pada gambar. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada reaksi kimia berikut, di mana pada anoda aluminium mengalami oksidasi dengan hasil reaksi yaitu Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron min. Sedangkan pada katoda aluminium mengalami reduksi dengan hasil reaksi yaitu 2H2O ditambah 2 elektron min menjadi 2OH- ditambah 2. Dari kedua hasil tersebut kemudian kami setarakan, lalu dijumlahkan dan didapatkan ion akhir yaitu AlOH4- yang mampu mengikat kotoran. Nah, setelah proses elektrokoagulasi, air limbah akan mengalami kenaikan pH. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena ion-ion hidrogen mengalami disasosiasi menjadi ion hidrogonium. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil uji laboratorium seperti nampak pada gambar. Kemudian, air kami alirkan pada box kedua untuk proses absorpsi dengan pemberian kitosan cangkang GC sebagai absorben. Dalam proses ini, kami menggunakan gearbox berkecepatan 20 rotasi per menit dengan maksud agar kitosan dapat larut secara maksimal dengan air. Pada tahap ini, partikel-partikel logam akan terikat oleh kitosan dan membentuk gumpalan di dasar box. Setelah proses absorpsi, air limbah akan mengalami penurunan kadar logam, di mana besi yang semulanya 4,16 mg per liter turun menjadi 0,07 mg per liter pada P1, 0,05 mg per liter pada P2, dan 0,02 mg per liter pada P3. Sedangkan mangan yang semulanya 8,90 mg per liter turun menjadi 0,31 mg per liter pada P1, 0,27 mg per liter pada P2, dan 0,20 mg per liter pada P3. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena gugus amina pada kitosan berperan sebagai anion yang mampu berikatan dengan logam berat. Kemudian air kami filter, di mana pada filter pertama kami isi dengan batu zeolit yang mengandung ferrioksida dan mangan dioksida yang dapat mengikat zat-zat pengotor pada air. Sedangkan pada filter kedua kami isi dengan pasir silika yang mengandung natrium, kalium, dan kalsium yang dapat mengikat zat-zat pembau pada air. Lalu pada filter ketiga kami isi dengan arang aktif yang mengandung zat kiting, di mana dapat mengikat zat-zat perasa pada air serta dapat menjernihkan air, sehingga diperoleh air hasil daur ulang. Ini merupakan perbandingan antara air limbah, air hasil elektrokoagulasi, dan air hasil filtrasi. Dapat dilihat bahwa air telah mengalami peningkatan kualitas fisik. Hal ini juga sesuai dengan uji laboratorium yang telah dilakukan, di mana pada air yang semula berbau menjadi tidak berbau baik pada P1, P2, dan P3. Sedangkan kadar warna yang mulanya 742 turun menjadi 24 pada P1, 23 pada P2, dan 21 pada P3. Hal tersebut tidak mengherankan dikarenakan air telah melalui rangkaian filtrasi, terkhusus pada bagian pasir silika dan arang aktif.
Lantas, bagaimana efektivitas air daur ulang terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Selama 30 hari masa percobaan, tanaman cabai yang disiram dengan air daur ulang mengalami pertumbuhan yang tidak jauh berbeda dengan tanaman cabai pada kontrol positif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan air daur ulang mempunyai kandungan logam dan syarat pH yang normal dan baik bagi pertumbuhan tanaman cabai. Selain itu, kami juga melakukan uji efektivitas air daur ulang terhadap daya tahan hidup ikan nila. Didapatkan hasil bahwa ikan nila pada kolam perlakuan dan kontrol positif tidak mengalami kematian. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan air limbah mempunyai pH yang netral, seperti layaknya air bersih, sehingga tidak mengganggu respirasi dan metabolisme ikan nila. Kemudian, daya tahan hidup ikan nila dapat kami indikasi melalui kualitas air kolam, di mana pada kualitas pH keempat kolam perlakuan telah memenuhi standar pH yang baik, yakni berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Sedangkan pada kualitas suhu keempat kolam perlakuan juga telah memenuhi standar suhu yang baik, yakni antara 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Perlu diketahui bahwa besarnya suhu pada kolam dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Hal ini dikarenakan kami meletakkan kolam di tempat terbuka. Adapun untuk kualitas GO, keempat kolam perlakuan telah memenuhi standar yang baik, yakni lebih dari 5 mg per liter. Hal ini terjadi karena proses pembentukan gelembung-gelembung hidrogen pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung. Sedangkan untuk kualitas tan, keempat kolam perlakuan juga telah memenuhi standar SNI, yakni kurang dari 0,02 mg per liter. Hal ini terjadi dikarenakan zat-zat organik pada air hasil daur ulang telah diendapkan pada saat proses elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi berlangsung. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa air daur ulang termasuk ke dalam air golongan kedua, di mana peruntukannya untuk kegiatan sehari-hari, terkhusus pada bidang pertanian dan perikanan. Selain itu, kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah setempat supaya mau menyosialisasikan hal ini kepada para pelaku industri, terkhusus para industri tahu, supaya mereka dapat mengolah limbah cair tahunya dengan metode elektrokoagulasi, absorpsi, dan filtrasi, sehingga pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.